Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Aminah, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18621501115. Saya dari program studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Dibuatnya video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD dan Ibu Ayu Nurul Amalia Eskom MPD. Tema yang diambil pada pembahasan kali ini yaitu mengenai peranan artificial intelligence di dunia pendidikan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai peranan artificial intelligence di dunia pendidikan, yuk kenali dulu apa itu artificial intelligence. Pengertian dari artificial intelligence merupakan salah satu teknologi di era revolusi industri 4.0 yang sangat berguna untuk diterapkan. Artificial intelligence atau AI adalah kecerdasan buatan yang merupakan pemodelan dari kecerdasan manusia yang diterapkan dalam suatu mesin untuk pembuatan mesin cerdas. Nah teman-teman, media dari artificial intelligence ini sudah sangat marak sekali pada zaman sekarang. Kecerdasan-kecerdasan buatan atau AI sudah sangat membantu manusia dalam melakukan aktivitasnya. Nah contohnya pada media AI yang kita gunakan sehari-hari yaitu gadget. Media yang dihasilkan dari kecerdasan buatan ini membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya, komunikasi, dalam pembelajaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai peranan AI di dunia pendidikan. Pada era teknologi saat ini, perkembangan teknologi dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan dalam pekerjaan dan memenuhi kebutuhan manusia. Perkembangan teknologi juga dimanfaatkan dalam aspek pendidikan. Nah teman-teman, salah satu manfaat dari artificial intelligence adalah terjadi pada masa pandemi kemarin. Biasanya pembelajaran dilakukan dalam gedung langsung dan harus bertemu langsung dengan antara murid dan gurunya. Lalu bertransformasilah ke dunia maya tanpa harus bertemu dan bertatap muka langsung, dan dilakukanlah secara daring yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Hal ini bermanfaat agar pembelajaran akan terus tetap berlanjut tanpa berisiko terpapar COVID-19 dan juga anak-anak lebih mudah dalam mengakses pembelajarannya. Selanjutnya yaitu mengenai penerapan AI di dunia pendidikan. Yang pertama yaitu mentor visual. Dalam mentor visual, AI bisa memberikan umpan balik dari aktivitas belajar dan latihan soal para siswa, kemudian memberikan rekomendasi materi yang perlu dipelajari kembali layaknya seorang guru atau tutor. Yang kedua yaitu asisten suara atau voice assistant. Asisten suara atau voice assistant juga merupakan salah satu teknologi AI yang paling banyak dikenal dan dimanfaatkan di berbagai bidang termasuk pendidikan. Contohnya yaitu voice assistant yang umum dikenal seperti Google Assistant itu dari Google, Cortana itu dari Microsoft, dan lain-lainnya. Voice Assistant memungkinkan para murid bisa mencari materi, referensi soal, artikel, sampai buku dengan hanya bicara atau menyebutkan kata kunci. Yang ketiga yaitu konten cerdas atau smart content. Smart content merupakan teknologi AI yang berfungsi membagi dan menemukan konten materi dan buku digital yang sudah diprogram secara virtual dengan lebih mudah dan cepat. Contoh umum dari penerapan teknologi ini terdapat di berbagai perpustakaan digital saat ini, baik di sekolah, perguruan tinggi, maupun perpustakaan umum. AI bisa menemukan dan mengkategorikan buku yang Anda cari secara cepat dan terstruktur. Bahkan, kita akan diberikan rekomendasi buku dan konten lain yang relevan dengan apa yang sedang kita cari. Yang selanjutnya yaitu penterjemah presentasi atau presentation translator. Nah, teknologi yang satu ini memiliki kemiripan dengan voice assistant, yaitu mengandalkan suara dalam menjalankan fungsinya. Hanya saja, presentation translator memiliki spesifikasi kegunaan untuk menjelaskan atau mempresentasikan sebuah teks dari bahasa yang berbeda ke dalam bahasa yang Anda inginkan. Sehingga pengguna hanya perlu mendengarkan berbagai macam teks, pidato, artikel, atau buku digital tanpa perlu membaca. Jadi, dengan AI speech recognition ini, pengguna dapat mendengar dalam bahasa yang mereka pahami. Nah, teknologi ini juga memiliki peran penting bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam bahasa dan juga penglihatan. Sehingga teknologi ini sudah banyak diadopsi untuk berbagai macam kebutuhan. Bahkan menjadi salah satu fitur yang selalu ada di smartphone saat ini
yaitu voice control. Nah teman-teman, saat ini kita juga bisa mengetik hanya dengan menggunakan suara atau voice typing, sehingga ini bisa menjadi solusi bagi kita yang mengalami kendala dalam mengetik teks yang lumayan panjang. Nah kita hanya perlu berbicara dan selanjutnya kalimat tersebut akan tertulis menjadi teks secara otomatis di aplikasi kita. Yang selanjutnya yaitu kursus global atau global courses. Teknologi AI yang satu ini sudah lumayan banyak diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Nah, secara sederhana, global courses pengguna atau murid bisa mencari dan mengikuti kursus daring dari seluruh dunia. Contohnya, kursus Udemy, Google AI, Alison, Khan Academy, Duolingo, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya yaitu ada penilaian otomatis atau automatic assessment. Nah, saat ini AI banyak digunakan untuk keperluan asesmen dan koreksi soal otomatis secara online. Penggunaan fitur seperti ini memudahkan guru dan tutor menyiapkan dan mengadakan kuis maupun ulangan secara mudah dan praktis. Salah satu contoh penerapan automatic assessment adalah seperti fitur pembuatan kuis dan koreksi otomatis yang disediakan platform Kejar Cita. Nah, fitur ini memungkinkan guru dapat membuat kuis dan ulangan dengan mudah dan praktis. Guru hanya perlu memilih jenis mata pelajaran, jenjang, jumlah soal, tingkat kesulitan, dan beberapa pilihan lainnya. Setelah itu, guru hanya perlu membagikan link kuis tersebut kepada murid untuk langsung dikerjakan secara daring. Dan hasil kuis siswa bisa langsung diterima secara otomatis pada akun guru, terdapat skor, daftar soal yang salah, soal yang benar, serta pembahasan. Yang terakhir dari penerapan AI di dunia pendidikan yaitu personalized learning. Penerapan teknologi ini sudah cukup umum ditemui. Personalized learning sebenarnya memiliki kemiripan dengan contoh teknologi AI lainnya. Pada intinya, teknologi AI ini memungkinkan para siswa atau penggunanya mendapatkan layanan layaknya asisten pribadi. Contoh dari penerapan personalized learning adalah seperti yang sudah diterapkan oleh Khan Academy, Duolingo, Ruang Guru, dan lain-lain. Baik, itulah beberapa peranan artificial intelligence dalam dunia pendidikan di zaman modern ini. Peranan artificial intelligence sangatlah bermanfaat dan memudahkan penggunanya, dan juga adanya teknologi AI sepatutnya dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kapasitas dan fungsinya. Tetapi di sisi lain peranan guru juga harus tetap diprioritaskan sehingga nilai-nilai humanis dan afeksinya dalam sebuah proses pendidikan bisa terus langgeng dan juga terjaga sesuai esensi dari pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Baik, sekian itulah yang bisa saya sampaikan mengenai artificial intelligence di dunia pendidikan. Untuk kurangnya saya mohon maaf karena kekurangan memang dari saya pribadi dan kelebihan hanya milik Allah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.